kita sekarang di sesi terakhir, di episode terakhir Manajemen Tutorial. Karena kita sudah mencapai ke penghujung acara, 3 kartu terakhir kita adalah nomor 34 ikan, fish, nomor 35 jangkar atau anchor, nah 36 cross atau salib. Oke, dan kali ini akan agak menarik tentang dengan salib. Oke. Mari kita mulai dengan 34. Mungkin ini agak aneh ya, karena banyak orang mikir ikan, apa ya arti ikan gitu ya. Kalau di Lenderman, ikan itu artinya uang. Oke, ini adalah tentang uang, tentang finance yang berkaitan dengan uang, karena konon zaman dulu kalau terutama di kalau seorang nelayan, kalau dia punya penghasilan yang banyak, dia nangkap banyak ikan, maka dia dianggap kaya. Oke, jadi ikan itu kayak uang bagi mereka. Jadi sekarang ikan ini dianggap sebagai uang. Jadi kalau keluar, kalau kita ada pertanyaan tentang pekerjaan yang tanya tentang apakah bisnis ini akan menghasilkan uang dan keluar kartu ini artinya yang akan menghasilkan uang, itu tentu saja harus cek samping-sampingnya juga ya. Kadang-kadang kalau kita nanya tentang uang dan keluar satu ikan, tandanya kita sudah on track, kita sudah kartu ini menjawab pertanyaan kita, kita sudah memberikan tema yang benar tentang pertanyaan kita. Jadi tapi kalau di pertanyaan cinta ini nggak selalu berarti uang. Kalau di pertanyaan cinta ini sering banget artinya itu feelings. Kenapa feelings? Karena ikan ini elemen air, banyak banget airnya, jadi air ini melambangkan feelings. Jadi kayak mengikuti feelings. Kalau kita tanya generally ini kartu positif ya. Jadi kalau kita tanya apakah orang menyukai aku atau tidak, dan kalau kartu ini artinya ya dia ada feelings, dia belum mencapai cinta, cuma dia ada feelings. Karena dia ada kartu cinta nomor 24 atau 25 hati ya, atau cincin. Oke, itu kartu yang lebih ke cinta. Tapi kalau ikan ini lebih ke feelings, ini lebih ke feelings. Oke, kartu selanjutnya adalah kartu nomor 35 jangkar. Di tradisi Jerman ini, tradisi Jerman yang aku ikuti ini adalah kartu kerja, karena ini menandakan kestabilan. Oke, kartu kerja. Kenapa ini kartu kerja? Karena perahu membutuhkan jangkar untuk berhenti. Jadi sesuatu yang membuat kita stabil dalam kehidupan kita, pekerjaan kita. Oke, jadi kalau kita tanya tentang pekerjaan di dan kalau kartu ini ada, dia udah ngomong tentang tema yang benar tentang pekerjaan kita. Oke, jadi pekerjaan ini lebih ke pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, yang stabil, bukan part time job, bukan kayak gitu. Pekerjaan yang benar-benar pekerjaan kita yang kita butuhkan untuk menghidupi diri kita. Oke, jadi ini ada arti dari kartu jangkar. Oke. Kalau di tradisi lain, kartu ini bukan kartu kerja. Kartu ini artinya cuma stabil. Mirip banget sama kartu rumah. Artinya stabil dan menetap. Oke. Jadi tergantung tradisi yang kamu ikutin. Kalau aku ikutin tradisi Jerman. Oke. Dan sekarang kartu terakhir kita adalah cross. Oke, cross. Dan salib ini artinya adalah beban. Ini arti asli dia adalah beban. Memang sangat aneh kan. Kenapa kayak holy symbol kayak gini? Bagi orang Kristen kan holy symbol. Kenapa ada sebagai beban? Ini karena ada alasan sih, karena salib menandakan beban, karena pada saat Yesus mau mengangkut beban itu kayak dia mengangkut sins, dosa-dosa kita gitu. Jadi ini sering banget dianggap sebagai beban. Dan dia punya arti lain adalah spiritual, segala jenis agama, segala jenis spirituality. Dan juga dia mempunyai 4 arti di 4 sisi. Itu paling unik. Kartu ini sangat unik ya. Dia punya kartu di 4 sisi.
sih. Jadi dia nggak selalu buruk. Dan kartu 4 sisi ini aku jarang banget pakai. Aku pakai kalau cuma di Grand Tableau. Grand Tableau itu adalah singkatan itu GT ya, GT. Itu adalah menggunakan 36 kartu untuk melihat situasi, dan arti 4 sisi ini biasa digunakan hanya di Grand Tableau. Kalau cuma 3 kartu atau 5 kartu, biasa artinya tuh cuma 1 beban, cuma 2 beban atau spiritual. Oke. Jadi nggak pakai kartu di samping-sampingnya. Baik, kartu sampingnya itu adalah gimana jelasinnya? Sebelah kiri itu bagian sini. Gampang ingatnya itu kalau kita menulis A, B, C, D, E, F, G, titik, ya kan? Dari kiri ke kanan, titik. Jadi sebelah ini kiri ya, ini dari kiri ya, sini kiri. Sebelah kirinya ini berarti kalian di bagian kalian mungkin dari kanan, cuman kalau di sini sebelah kiri. Oke, kayak kita tulis A, B, C, D, titik. Jadi artinya sama titik. Jadi dia memberhentikan kartu di samping dia. Oke, titik. Oke. Jadi misalnya kartu ini di sampingnya dia. Nah, ini sebelah kirinya terus. Sebelah kirinya. Jadi pekerjaan ini di stop. Jadi kartu pekerjaan ini di stop. Dipotong stop. Oke. Dan sebelah kanannya adalah apa yang berlanjut. Apa yang didorong, apa yang berlanjut. Dan kalau misalnya kita contoh, aku ambil satu kartu ya biar gampang penjelasan. Oke. Misalnya kayak gini, kalau sini kartu kerja di stop dan kartu yang sebelah kanan didorong, di push forward. Jadi ini artinya adalah kalau di Grand Tableau ya. Jadi ini artinya adalah dia stop pekerjaan yang sekarang dan dia akan pergi traveling. Jadi contoh kayak gitu. Dia akan pergi traveling, dia akan pergi keluar kota. Dia akan berhenti pekerjaan dia demi traveling. Okay. Jadi ini salah satu artinya. Dan apa yang dibawanya dia, apa yang dibawa kartu cross itu ditekan. Jadi jadi beban. Jadi ini paling parah di bawah, paling parah ditekan. Dan kalau kartu yang positif yang ditekan hasilnya jelek banget. Tapi kalau kartu negatif yang ditekan itu bagus. Oke. Jadi sebenarnya kartu itu tergantung, nggak selalu positif negatif sih. Kartu ini biarpun konotasi negatif, udah tergolong negatif, tapi dia nggak selalu negatif. Tergantung kartu di sampingnya. Dan di atasnya itu apa yang didorong ke atas, apa yang disupport. Oke, karena sesuatu yang sudah ditekan, kayak misalnya kalau ada yang rugi pasti ada yang untung. Oke. Jadi misalnya kalau bisnis A aja jelek, biasanya itu atau sektor bisnis A aja jelek, pasti ada sektor lain yang untung. Oke. Jadi ini sama juga kayak gitu. Oke. Jadi kalau sesuatu ada yang ditekan, pasti ada sesuatu yang didorong ke atas. Oke, ada yang dinaikkan. Oke. Jadi sebelah kiri di stop, sebelah kanan didorong, di move forward. Oke. Sebelah bawah ditekan dengan beban. Sebelah atas disupport, dinaikin. Oke. Mungkin agak ribet ya. Tapi itu sangat menarik untuk cross, terutama di Grand Tableau. Tapi untuk yang baru belajar mungkin jangan langsung pergi ke Grand Tableau, karena itu butuh waktu dan bisa memutuskan hal, membuat kita give up ya untuk belajar Lenormand. Karena sebenarnya itu Lenormand itu sosnya simple, dia teknik ya, kartu yang sangat simple. Jadi jangan dibuat ribet. Oke. Kalau misalnya dengan 3 kartu dan kamu sudah mendapat jawaban, gunakan 3 kartu, jangan gunakan Grand Tableau atau 4 kartu atau 5 kartu. Bahkan kadang 1 kartu aja udah cukup. Oke, karena dia beda sama tarot yang agak complicated.
Jadi ya kita udah sampai di ujung episode perjalanan kita, dan aku akan lanjut. Oke, aku akan lanjut membuat video tentang Bannerman, mungkin cara baca, dan juga buku aku mungkin akan selesai ebook. Oke, ebook yang jelas. Mungkin bakal jadi buku asli ya. Tapi untuk saat ini ebook dulu, mungkin 2016 kalau aku ada waktu ya. Sekarang udah halfway banget. Ya, pantang menyerah. Oke, seringkali kita meramal dan hasilnya kurang bagus. Kadang itu karena kita terlalu sering meramal diri sendiri, dan itu sangat tidak dianjurkan. Paling bagus itu meramal orang lain, dan kalau kita kurang pede untuk meramal orang lain, kita harus pergi ke study group, mencari orang untuk diramal. Kita kasih free reading itu bagus banget buat ngelatih intuisi, ngelatih cara baca kita. Ya, kita kalau lagi belajar bahasa kita harus sering-sering ngomong, jadi kira-kira sama juga kita harus sering-sering membaca kartun yang memberikan dengan live quiz, dengan pertanyaan asli langsung. Sampai sekarang sejujurnya membaca diri sendiri itu paling susah buat aku, karena kita sering maunya dengan itu yang baik-baik saja, dan kalau kartu yang jelek kita selalu berubah menjadi baik. Jadi gue nggak saranin buat membaca diri sendiri. Jadi kalau kalian tertarik join grup, dan kalau sudah di grup, enjoy dan lakukan banyak reading, lakukan banyak praktis, itu saja. Dan ini gratis, semuanya gratis sudah ada. Dan yang belum di grup, ayo join di grup di Facebook dan kita latihan. Oke?